PT Delta Giri Wacana yang bergerak di bidang perdagangan pupuk dan agrokimia berkedudukan di Tanjung Priok, Jakarta, merupakan calon emiten dengan kode DGWG. Saat ini DGWG mengelompokkan produknya dalam 3 kategori lini bisnis. Yang pertama, bisnis pupuk. Yang kedua, bisnis pestisida. Dan yang ketiga, bisnis alat-alat pertanian. Untuk menunjang usaha produksi dan perdagangan tersebut, perseroan telah memiliki jaringan yang terdiri dari 7.000 kios dan 27 gudang penyimpanan yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dengan target pasar saat ini lebih dari 10 juta petani. Untuk ketiga kategori produk tersebut, tahapan bisnisnya relatif sama, yaitu meliputi pembelian bahan baku yang sebagian masih impor, pengolahan di pabrik produksi, proses formulasi hasil olahan bahan baku, khususnya untuk pupuk dan pestisida, serta distribusi kepada para pelanggannya. Agar fokus ke masing-masing produk, saat ini DGWG telah membentuk 6 anak perusahaan dengan kepemilikan saham rata-rata di atas 99%, sedangkan sisanya dimiliki oleh David Yauri, pemegang saham pengendali dari DGWG. DGWG akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 25% atau sebanyak 1.667 juta lembar dengan harga penawaran umum antara 420 sampai dengan 620 rupiah per lembar. Dengan nilai buku saham per 30 Juni tahun 2024 hanya sebesar Rp151, maka PBV, Price Book Value, harga penawaran umumnya mencapai antara 278 sampai dengan 411%. PBV ini menurut saya kurang menarik, mengingat return on equity atau ROE perseroan hanya sebesar 8,67%. Dengan demikian, setelah IPO nanti, DGWG akan dapat mengkolek dana retail sebanyak antara 700 miliar sampai dengan 1 triliun 34 miliar rupiah. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil IPO hanya 33% yang akan digunakan oleh perseroan, sedangkan 67% akan digunakan oleh anak perusahaan dengan rincian sebesar 54,7% akan digunakan oleh anak perusahaan PT Fertilizer Inti Teknologi atau FIT dengan komposisi 82,30% akan digunakan untuk modal kerja FIT dan 17,70% atau 67,79 miliar akan digunakan untuk membayar hutang FIT kepada Bank Permata. 8,9% akan digunakan oleh anak perusahaan PT Dharma Guna Wibawa atau DGW, yang semuanya akan digunakan untuk pembayaran hutang, yaitu kepada Bank Niaga sebesar 23,1 miliar, kepada Bank Maybank sebesar 42 miliar, dan kepada Bank BTPN atau SMBC sebesar 45 miliar. Sebesar 33,1% akan digunakan oleh perseroan dengan rincian untuk modal kerja sebesar 43,90%. Untuk investasi menambah lini produksi perseroan sebesar 29,80%. Sebesar 95 miliar untuk membayar hutang perseroan
kepada Bank UOB serta 12,9 miliar untuk membayar hutang perseroan kepada Bank Niaga. Sisanya sebesar 3,3% akan digunakan oleh anak perusahaan PT Semesta Alam Sejati. Dengan demikian, sebesar 41% atau 286 miliar akan digunakan oleh perseroan dan anak perusahaan untuk pembayaran sebagian hutang. Yang perlu kita cermati, tujuan penggunaan dana hasil IPO untuk membayar sebagian hutang, bukan pelunasan yang besarnya mencapai 41%. Untuk investasi sebesar 9% dan sisanya lebih kurang 50% untuk menambah modal kerja. Nah, dengan tujuan penggunaan dana hasil IPO di atas, apakah rencana IPO PT Delta Giri Wacana, calon emiten dengan kode DGWG, masih cukup menarik? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, saya akan sharing 3 hal yang harus kita cermati dalam IPO PT Delta Giri Wacana, calon emiten dengan kode DGWG. Yang pertama, karena 41% dana hasil IPO akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman bank, perseroan, dan anak perusahaan, maka kita harus melakukan cek kualitas pinjaman bank yang diterima oleh DGWG dan anak perusahaan tersebut. Apabila kita tracking sesuai dengan laporan keuangannya, sejak tahun 2021 telah terdapat fasilitas cerukan dari bank, sehingga dapat kita pastikan bahwa pemenuhan pembayaran kewajiban bank dari perseroan dan anak perusahaan tidak lancar. Perseroan dan anak perusahaan juga belum dapat memenuhi syarat-syarat indikator keuangan yang telah disepakati dengan bank, misalnya dengan Bank CIMB Niaga. Pada tanggal 30 Juni tahun 2024, perusahaan belum dapat memenuhi persyaratan rasio pembayaran kewajiban hutang terhadap laba sebelum pajak, sebelum penyusutan dan sebelum amortisasi atau EBITDA kurang dari 3 kali, serta piutang usaha ditambah dengan persediaan dibagi dengan utang usaha ditambah dengan utang bank jangka pendek belum lebih dari 1,25 kali. Dengan Bank UOB, pada tanggal 30 Juni tahun 2024, perseroan belum dapat memenuhi pembatasan dari Bank UOB terkait persyaratan rasio keuangan, yaitu DSR atau Debt Service Coverage Ratio, yang tidak diperkenankan kurang dari 1,1. DSR adalah total ekuitas dibagi dengan total pinjaman, atau bila kita balik menjadi indikator DER atau Debt Equity Ratio. Sesuai dengan persyaratan kewajiban dari UOB, total ekuitas dibagi dengan total pinjaman harus lebih dari 1,1 atau total pinjaman dibagi dengan total ekuitas harus kurang dari 90%. Nah, sesuai dengan laporan keuangan perseroan, memang sebelum IPO, DER perseroan atau Debt Equity perseroan masih di atas 100%, sehingga merupakan indikator yang kurang baik. Namun, setelah IPO nanti, DER atau Debt Equity Ratio akan turun menjadi hanya 73%.
Mantap kan? Dengan demikian, tujuan dari IPO ini adalah memang untuk memperbaiki struktur keuangan perseroan. Yang kedua, 50% hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat modal kerja. Sesuai dengan perhitungan saya, hal ini wajar karena saat ini dengan akseptasi trade cycle rata-rata dalam 4 tahun terakhir selama 147 hari, perseroan membutuhkan modal kerja sebesar 1,125 triliun rupiah. Saat ini, kebutuhan modal kerja tersebut sebagian besar dipenuhi dari pinjaman bank, sehingga setelah IPO nanti, porsi pembiayaan bank dapat diperkecil dan perseroan minimal akan dapat menekan biaya bunga bank. Saat ini dengan debt equity ratio masih di atas 100%, beban keuangan perseroan sangat besar, mencapai lebih dari 2 kali bila dibandingkan dengan profit margin perseroan yang hanya 1,1% dari penjualan. Dan yang ketiga, namun sebagian bahan baku dari pupuk, bahan baku dari pestisida, dan alat-alat pertanian masih merupakan barang impor. Dan sesuai dengan data piutang usaha, proporsi hutang usaha terhadap bahan baku yang dalam mata uang US dollar masih sebesar 32%. Sehingga dengan naiknya nilai tukar US dollar terhadap rupiah, perseroan terpapar risiko kurs yang cukup tinggi. Apalagi menurut saya saat ini profit margin perseroan sangat tipis karena hanya 1,1% dari penjualan, sehingga risiko tersebut akan sangat sensitif terhadap tingkat keuntungan perseroan. Jadi, menurut saya, dengan kondisi tersebut di atas, IPO PT Delta Giri Wacana, calon emiten dengan kode DGWG, kurang menarik. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.